Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulgiana Marisa Putri dari semester 1 Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Nahwu Sorob, dosen pengampu Bapak Mu'anif Ridwan, SPD MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu mengenai domir. Domir adalah suatu isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat seperti aku, kita, kami, dia, mereka, dan lain sebagainya. Domir adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat lebih efektif. Yang menariknya, dalam bahasa Arab, domir dapat berwujud huruf, umumnya domir berwujud kata, namun cukup simpel untuk diucapkan. Pembagian domir. Secara umum, domir dapat terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu domir munfasil, domir muttasil, dan domir mustatir. Domir munfasil adalah suatu jenis domir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Maka domir munfasil adalah domir yang mandiri, ia berdiri sendiri satu kata. Seluruh domir munfasil dibagi pada 2 jenis, yaitu yang pertama, domir munfasil rofa dan domir munfasil i'rab. Berikut penjelasannya. Domir munfasil rofa adalah domir yang membuat bagian akhir dari kata yang didampingi akan memiliki tanda huruf akhir seperti alif, waw, dan nun, atau yang berharakan fathah, domah, dan tanwin. Contoh penggunaannya adalah ana mu'alim, yang artinya saya adalah seorang mu'alim atau guru. Yang kedua, anta mu'alimun, yaitu kamu adalah seorang mu'alim atau guru. Hiya mu'alimatun, beliau adalah seorang mu'alim atau guru. Nah, yang kedua, domir munfasil i'rab. Domir munfasil i'rab adalah domir yang membuat kata yang didampingi dengan memiliki huruf ya dan berharakat kasrah. Hanya satu kata ganti yang tergolong ke dalam domir munfasil, yaitu iya. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Iyaka, iyaya, dan iyakum. Contoh penggunaan domir munfasil dalam kalimat adalah anta sodiki mufdil, kamu adalah teman terbaikku. Yang kedua, huma afdil sodik, mereka adalah teman akrab. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari munfasil domir, yaitu seperti di tabel. Arti dalam bahasa Arab yaitu huwa, dia adalah seorang laki-laki. Huma, mereka atau 2 orang laki-laki atau perempuan. Anta, kamu atau seorang laki-laki. Antum, kalian atau para lelaki. Contoh kalimat domir munfasil dalam bahasa Arab yaitu huwa ustad, dia adalah seorang ustad. Yang kedua, na muslim, aku adalah seorang muslim. Nah, yang kedua yaitu domir muttasil. Domir muttasil adalah suatu jenis domir yang dalam penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Domir muttasil pun dibagi pada 3 jenis, yaitu domir rofa, nasab, dan jar. Domir muttasil rofa sebagaimana pada domir munfasil adalah kata sambung yang menjadikan suatu kata diakhiri harakat fathah, domah, dan atau tanwin. Pada kasus domir muttasil rofa, kata domir diganti menjadi 1 atau 2 huruf yang merupakan rangkaian dari huruf alif, waw, atau lainnya yang berharakat fathah, domah, atau tanwin. Contohnya nashara, mereka atau laki-laki 2 orang, yang artinya menolong. Nasharata, mereka, artinya menolong. Nashartu, artinya aku menolong. Domir muttasil nasab. Pada domir muttasil nasab, domir munfasil yang telah ditransformasi ke dalam bentuk muttasilnya dimasukkan bulat-bulat dan ditempelkan pada bagian akhir kata kerja. Contoh nasrah,
dia laki-laki atau menolong. Nasraka, kamu laki-laki atau menolong. Nasharani, aku menolong. Perbedaannya, domir ini dengan kedua domir sebelumnya adalah terdapat perubahan harakat pada huruf yang terletak pada bagian akhir kata kerja atau fiil sebelum domir mutasilnya. Contohnya, baladuhu atau negeri mereka, baladuka negeri kamu, baladuna negeri kita. Nah, berikut adalah tabel dari contoh domir mutasil. Keterangan, kita buhu, bukunya atau buku milik laki-laki itu. Kita buhunna, buku mereka atau buku milik para perempuan itu. Kita buna, buku kami. Nah, yang ketiga ialah domir mustatir. Domir mustatir adalah suatu jenis domir yang tidak tertulis dalam kalimat namun tersembunyi dalam suatu kata. Domir mustatir biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fi'il. Domir mustatir juga terbagi menjadi dua macam, yaitu domir mustatir wujuban dan domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban adalah suatu domir yang tidak dapat digantikan oleh isim dhohir yang mempunyai makna sama. Pada domir wujuban, kata ganti atau domir wajib dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja. Adapun contoh domir mustatir wujuban adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa bentuk fiil akan berganti sesuai dengan subjeknya. Misalnya pada contoh di baris pertama, tidak perlu mengatakan ana ashadu, cukup mengatakan ashadu. Maka dapat dimengerti bahwa pelakunya adalah Anda sendiri. Nah, contoh kalimat yaitu ashadu an ra'aital mujrimin, yaitu aku bersaksi bahwa aku melihat penjahat. Yang kedua, nashhadu an naral mujrimin, kami bersaksi bahwa kami melihat penjahat. Domir mustatir jawaban adalah suatu domir yang dapat digantikan oleh isim dhohir yang semakna. Semua fi'il madi dan mudhari termasuk ke dalam domir mustatir jawazan. Contoh pemakaiannya yaitu tasya'du ummi lak hasal ala ba'ak. Artinya dia perempuan membantu ibuku mencuci piring. Yang kedua, taf'alu ma tahataj ilai. Dia perempuan melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, dari ketiga domir tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan ketiga jenis domir berbeda dari segi penampilan dan apakah suatu domir akan mengubah kata kerja atau tidak. Domir munfasil digunakan dengan menampilkan domir secara utuh dan terpisah dari kata lainnya. Domir muttasil digunakan dengan menambahkan domir pada kata kerja atau benda. Sedangkan domir mustatir tidak ditampilkan namun akan mengubah bentuk kata kerja yang mengikutinya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi domir. Jika terdapat salah kata atau ucapan saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.